Nah ini yang sekarang mulai timbul perdebatan karena kasus Panji itu sekarang mulai dipersoalkan. Hanya bilang misalnya itu partai politik itu dapat jasa politik apa namanya ormas Islam NU Muhammadiyah katanya dapat imbalan politik dengan tambang gitu. Lalu dianggap menghina agama kan? Dilaporkan. Meskipun Muhammadiyah dan NU-nya sendiri katakan enggak, saya enggak merasa dihina itu. Itu kan biasa pembahasan politik gitu. Tapi kan banyak aja orang cari-cari sekarang nyuruh laporkan orang secara liar. Misalnya kasus Suryo kan, ya kan? Kan itu juga kan menggunakan undang-undang itu soal lain lagi. Ya, tapi kalau diangkat ini berita bohong yang menimbulkan keonaran, itu hukumannya berat. Itu yang Suryo CS itu menimbulkan keonaran apa tidak? Bohong apa tidak? Itu proses pengadilannya harus ke situ. Kita tidak tahu nanti di pengadilan apakah akan dimasukkan itu menimbulkan keonaran. Apa itu berita bohong? Bagaimana membuktikan bahwa itu bohong ketika orang hanya bertanya? Tapi kenapa bertanyanya kok seperti menghina? Kan gitu nanti perdebatannya di situ di pengadilan. Talkshow sesi pertama hari ini yang diselenggarakan oleh Universitas Oslo, saya berhadapan dengan berbagai elemen masyarakat di sini. Ada akademisi, pengusaha, politisi. Saya juga mau menyapa di sini ada rekan-rekan pelajar SMA. Ada mahasiswa dari berbagai universitas. Yang mahasiswa mana suaranya? Nah, biasanya diskusi-diskusi seperti ini yang mahasiswa ini semangatnya luar biasa. Tapi adik-adik pelajar juga jangan mau kalah, kita mau dengar semua suaranya hari ini. Karena kita punya satu isu yang menarik sekali. Kalau kita tarik lagi garisnya, 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mulai diberlakukan. Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana atau yang sekarang biasa kita sebut dengan KUHP baru. KUHP baru menggantikan peran KUHP lama. Mohon izin, kami menyambut kedatangan pembina Yayasan Pendidikan OSO, Bapak Dr. Haji Usman Sabta. Pak Oso, terima kasih perkenannya hadir langsung disambut oleh Prof. Mahfud di sana. Beliau inspiratif sekali, kita tentu tahu rekam jejaknya sebagai tokoh nasional dan kiprah beliau sebagai politisi. Tapi tadi pagi, Pak Oso izinkan saya mengapresiasi sambutan Bapak di wisuda tadi pagi memang powerful sekali harus diakui. Tepuk tangan untuk Pak Oso. Bapak Ibu hadirin, kita kembali ke tema ya. KUHP lama itu sudah berlaku dari tahun 1981. Jadi ketika KUHP baru diberlakukan, berbagai ruang diskusi kemudian berusaha mengulik apa sih yang menarik dari KUHP yang diberlakukan ini. Inilah yang diangkat dalam talkshow kita hari ini, talkshow dalam rangka Dies Natalis ke-6 Universitas Oslo dengan tema Demokrasi dan KUHP di era digital, menjamin kepastian hukum dan hak konstitusional di tengah transformasi teknologi. Dengan narasumber yang saya yakin, boleh nggak saya dengar suaranya Bapak Ibu hari ini yang datang karena narasumbernya adalah Prof. Mahfud? Iya, 1000% datangnya karena narasumbernya memang oke ya, memang keren luar biasa kiprah beliau. Tentu saja sama-sama kita ketahui Ketua Mahkamah Konstitusi dari tahun 2008 sampai tahun 2013. Beliau juga merupakan Guru Besar Hukum Tata Negara dan beliau adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM tahun 2019 sampai tahun 2024. Tidak perlu lama-lama lagi, langsung saja saya panggilkan, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, Profesor Muhammad Mahfud MD. Terima kasih.
Selamat datang di Pontianak. Pasti sudah banyak sekali bahan karena saya juga sudah melihat banyak rilis wawancara maupun diskusi yang sudah Prof. Mahfud lontarkan terkait dengan KUHP baru ini. Banyak. Jadi saya ngantarkan dulu ya. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakanda Usman Sabta, pimpinan Universitas OSO, para dekan, dosen, para aktivis, mahasiswa, juga ada pelajar, dan ada teman-teman dari daerah ini, dari Kadin dan sebagainya tadi, namanya Pak OSO. Saudara sekalian, berbicara tentang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu tidak bisa dilepaskan dari KUHP-nya. Jadi ada KUHP, ada KUHP. Sehingga kalau saya ditanya tentang ini, sudah banyak ya Pak Mahfud bicara, sudah banyak. Tahun 2017, pada waktu itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana rancangan yang baru itu mau diundangkan, lalu ada demo menolak. Karena pada waktu itu ketentuan-ketentuan yang menyangkut kesusilaan, menyangkut LGBT itu sensitif. Itu tahun 2017 sudah mau diundangkan, gagal. 2019 ketika Pak Presiden Jokowi mau dilantik, ada demo lagi. Padahal KUHP itu sudah disiapkan sejak tahun 1963. Jadi pada waktu itu ya sudah 50 tahun lebih digarap, tidak selesai-selesai karena setiap mau diundangkan di demo terus. Baru diundangkan tahun 2023, nomor 1 tahun 2023. Diundangkan akhir 2022. Sama dengan KUHP, KUHP, itu juga banyak demo-demo. Sehingga saya ingin mengatakan gini, kalau kita mau membuat satu undang-undang, menunggu semua orang setuju, itu tidak jadi-jadi. Yang namanya negara demokrasi itu, yang penting dibicarakan dengan masyarakat, lalu ditetapkan oleh DPR, dan waktu dibicarakan dengan masyarakat itu terbuka aja. Dan setuju, tidak. Artinya kalau di dalam ilmu konstitusi itu sering disebut harus ada meaningful participation. Masyarakat itu harus ikut membahas, dan sesudah membahas terbuka, lalu kalah, ya ikuti aja. Kalau nunggu 100% setuju semua kan tidak mungkin, ada undang-undang. Pasti ada yang setuju, ada yang tidak, dan yang memutuskan itu adalah wakil rakyat. Nah ini kalau mekanisme demokrasi yang benar. Oleh sebab itu, dengan segala kekurangannya dan segala kelebihannya yang banyak, kita harus apresiasi bahwa kita sudah punya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Sesudah berlaku sejak tahun 1918 di Indonesia, diperkuat tahun 1946 dan berlaku terus sampai sekarang, baru diganti ini tahun bulan Januari, tanggal 2 Januari tahun 2026. Kita menggunakan hukum pidana Belanda. KUHP-nya juga sama, dulu mau pakai HIR. Itu kita baru berhasil menjebol tahun 81 dengan Undang-Undang nomor 8 yang pada waktu itu dianggap karya agung. Sekarang diperbaiki lagi. Dengan segala perdebatannya tidak apa-apa. Nanti saya tunjukkan di mana hal-hal baru yang bagus bagi kita. Karena waktu saya presentasinya setengah jam, jadi saya sedikit saja. Saudara sekalian, lahirnya KUHP dan KUHP itu merupakan implementasi dari politik hukum nasional yang pertama. Jadi politik hukum nasional yang pertama itu bunyinya begini, segala lembaga dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum dibentuk yang baru menurut Undang-Undang Dasar. Itu aturan peralihan Pasal 2 Undang-Undang Dasar 45 yang pertama disahkan 18 Agustus itu bunyinya begini. Semua peraturan zaman Belanda yang ada dan lembaga-lembaganya tetap berlaku
selama Indonesia belum membuat yang baru. Artinya politik hukum yang pertama tuh buat hukum baru. Jangan pakai hukum Belanda. Itu politik hukum yang pertama di Indonesia itu. Indonesia Merdeka itu mengubah hukum-hukum Belanda menjadi hukum nasional. Hukum kolonial menjadi hukum nasional. Tapi ya itu tidak mudah. Sampai 60 tahun baru bisa mengubah. Karena memang tidak mudah membuat hukum, apalagi di negara Indonesia yang begitu plural. Penganut agamanya beda-beda banyak. Sukunya 1.300 lebih. Daerahnya acara pidana yang baru. Mungkin agak berlebihan dan agak keliru. Misalnya ada yang mengatakan dengan lahirnya KUHP dan KUHP baru maka hukum kolonial udah bersih. Enggak. Ini hanya hukum pidananya aja yang selesai. Hukum perdata yang berlaku sekarang itu masih KUHP Belanda, BW. Ya. BW itu Barjelek Wetboek, hukum perdata. Kitab undang-undang hukum perdata itu Barjelek Wetboek. Kitab undang-undang hukum ada, ya. Wetboek van Koophandel masih sekarang berlaku, masih hukumnya Belanda itu. ICW Indische Contabiliteit Wet itu masih jadi pedoman sekarang dalam penyusunan keuangan negara. Masih banyak loh hukum Belanda kita. Sudah merdeka 80 tahun. Gitu. Tapi memang tidak mudah membuat hukum itu. Hukum itu lama sekali dibuatnya. Karena itu kita terlalu majemuk. Nah, oleh sebab itu maka saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang kemajuan. Nanti kita diskusikan dan boleh bicara apa saja nanti. Yang penting saya mengantar dulu. Pertama, di dalam KUHP yang baru ini, perlindungan terhadap hak asasi manusia betul-betul mendapat perhatian secara normatif. Misalnya begini, sekarang orang masih menjadi menjadi terduga, diduga melakukan tindak pidana, itu tidak boleh ditangkap. Tidak boleh. Kalau kemarin kan, wah itu yang diduga itu tangkap, tahan, habis terduga, lalu menjadi tersangka. Dulu orang tidak boleh didampingi oleh pengacara yang aktif bicara. Pengacara hanya dengarkan, tidak boleh memberi arahan. Sekarang sejak orang dinyatakan terduga, ya, silakan Kanda, silakan Kanda, selamat jalan sampai ketemu di hotel. Beliau Pak Ketua Pak Usu ini minta pamit karena beliau ditunggu KKS, Ketua KKS di hotel. Nanti kita akan ketemu di sana. Terima kasih banyak Pak Usman Sabta sudah berkenan hadir hari ini mengunjungi sesi talk show kita. Manis sekali ya Prof, menggunakan tanda tangan izinnya. Hah? Menggunakan tulisan tangan izinnya, manis sekali. Hubungan Kanda dan Adinda ini. Oh iya, saya dengan Pak Usu kakak adik. Mari kita teruskan, saudara. Jadi sekarang ini tidak boleh penangkapan sewenang-wenang. Sudah diatur. Kecuali dalam hal tertentu yang luar biasa bisa, tapi dalam waktu sekian harus lapor dan minta izin. Nah itu sekarang yang berlaku. Ya, ini kemajuan daripada dulu orang ditangkap terus, tidak pernah jelas. Coba, kita kan sering mendengar tuh, orang ditangkap lalu tidak ada kabarnya, sampai lama. Tahu-tahu sudah bebas. Tidak dipertanggungjawabkan dia melakukan apa. Ditekan aja, kamu jangan ngomong-ngomong, kalau tidak dilepas. Atau lama sekali penahanannya, baru ketahuan nasibnya. Sekarang enggak, ini sudah diatur sekian hari, sekian hari, sekian hari, diperpanjang sekian hari, tidak terbukti, lepas. Ini perlindungan hak asasi manusia dari kesewenang-wenangan. Meskipun dalam prakteknya tentu saja nanti bisa muncul hal-hal yang seperti itu, seperti dulu. Tapi sekarang sudah minimalisir, gitu. Kemudian
Sekarang ini ada restoratif justice. Restoratif justice itu artinya penyelesaian perkara di luar pengadilan atas kesepakatan. Jadi restoratif justice itu ada perkara gitu. Intinya kan pidana begini, orang melanggar hukum pidana itu melanggar hak-hak negara dan hak masyarakat. Oleh sebab itu dalam hukum pidana itu pada dasarnya tidak ada maaf. Beda dengan perdata. Perdata itu kan perseorangan. Orang bisa memberi maaf, damai, selesai. Itu prinsip hukum pidana. Beda dengan misalnya hukum pidana Islam, jinayat enggak. Gitu. Nah, saudara sekalian, tetapi sekarang diatur restoratif justice untuk tindak pidana tertentu. Misalnya yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, itu bisa restoratif justice. Yaitu kesepakatan, selesai di jaksa, bisa, tetapi juga diminta keputusan pengadilan. Bukan vonis, sebelum perkara diperiksa, beda dengan vonis. Minta pengadilan, sampaikan ini perkara yang terjadi sudah restoratif justice. Ada yang protes nih, bisa jual beli. Ya bisa saja, semua hukum itu bisa diterobos. Dengan berbagai cara, dengan berbagai kecurangan. Tetapi sekarang ini sudah mulai diatur kembali dan harus dihargai. Saudara bahwa itu masih kurang bagus. Masih ada kelemahan ini, ya sudah, sahkan saja dulu nanti diubah. Cara ngubahnya dua, satu legislative review. Sekarang ini beberapa pasal itu sudah diubah tuh. Hukum pidana disahkan tahun 2023, berlaku 2 Januari. Sebelum 2 Januari diadakan perubahan-perubahan, sudah bisa legislative review namanya. Kalau saudara tidak puas, bawa ke judicial review. Sehingga nanti menjadi benar. Tidak usah nunggu disepakati semua, yang penting bicarakan dalam-dalam lalu sahkan, lalu kalau ada judicial review, ya bisa dilakukan. Lalu sekarang juga ada apa yang disebut plea bargaining, di mana orang yang bersalah itu menyatakan mengaku bersalah dan bersedia dihukum serta membayar. Itu mekanisme juga. Syaratnya sama, perkara-perkara yang kecil-kecil. Lalu saya datang, Pak Polisi, saya minta, saya mengaku salah lah. Atau Pak Jaksa, saya mengaku salah. Betul saya lakukan itu semua. Sekarang saya minta keringanan hukuman, sehingga tidak perlu sidang lama-lama, sudah mengaku kan. Minta keringanan hukuman dan saya bersedia membayar sekian. Lalu biasanya tawar-menawar hukumannya itu, meskipun tidak harus tawar-menawar, tapi diringankan gitu saja. Lalu minta pengesahan ke hakim, sudah ada plea bargaining. Ini lebih praktis ya. Kontroversi tentang ini tentu ada. Lalu kalau kaitannya dengan transformasi digital, sekarang itu apa yang disebut SPPPTTI, Sistem Penanganan Perkara Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi, itu sudah dimasukkan dalam KUHP. Gini Pak, SPPPT itu dulu dibuat oleh Kemenko Polhukam, periode pertama Pak Jokowi sebelumnya masuk. Itu bagus, gini loh. Kalau ada sebuah perkara masuk hari ini nih dari Pontianak, perkara begini, lapor ke polisi, itu masuk SPPT itu. Nanti kalau perkara ini hilang akan ketahuan, karena di situ sambungannya langsung dari Pontianak, nanti kapan ke kejaksaan, kapan ke pengadilan, kapan vonis pertama, vonis kedua, itu bisa dikontrol waktunya. Sebelum ada SPPT ini, perkara kan sering hilang. Sudah dilaporkan, dapat nomor sekian, hilang kasusnya. Di mana? Dibeli. Dibeli di kantor polisi. Udah Pak, tutup aja kasusnya nih. Sekian miliar, hilang Pak. Sekarang enggak bisa, begitu Anda masuk, rakyat sekarang akan tahu, oh ini tanggal 1 Maret masuk. Ini kok 6 Agustus perkembangannya belum ada. Itu akan mengganggu keseluruhan sistem yang ada.
Oleh sebab itu, sekali lagi ini harus disambut baik oleh kita semua sebagai satu penjebolan terhadap politik hukum kolonial menjadi politik hukum nasional dengan segala kekurangannya yang bisa diubah, diperbaiki, bahkan sekarang belum berlaku pun sudah diubah kemarin. Karena memang hukum itu bisa diubah. Diubah sesuai dengan apa? Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pandangan masyarakat, kehendak masyarakat di mana hukum itu berlaku. Kenapa? Karena hukum itu adalah cermin kehidupan masyarakatnya. Hukum itu adalah pelayan masyarakatnya. Tidak bisa hukum Belanda melayani hukum Indonesia, tidak bisa. Hukum Arab melayani hukum Indonesia, tidak bisa. Seperti halnya hukum Indonesia tidak bisa melayani masyarakat Arab. Karena setiap masyarakat itu punya kebutuhan hukumnya sendiri-sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan buka sesi Q&A, insya Allah akan merata di setiap bagian tempat duduk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Tapi sebelumnya Prof, saya punya satu pertanyaan dulu untuk membuka diskusi kita pada hari ini. Ada 2 poin tadi setidaknya yang menarik dari yang Prof sampaikan, yaitu terkait restoratif justice dan juga plea bargaining. Sebelumnya koreksi saya kalau salah ya Prof, restoratif justice ini kan akrab kita dengar di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ya. Nah, ketika ada celah berdamai melalui restoratif justice dan plea bargaining ini, apa yang harus kita perhatikan agar korban tidak menjadi pihak yang dirugikan ketika ada perdamaian? Oke, restoratif justice itu kalau sebelum ini sebenarnya sudah ada di pertama peradilan anak, betul. Peradilan anak itu begini dulu, ide restoratif justice itu semula ya satu sistem peradilan penyelesaian kasus pidana di mana hak-hak korban diperhatikan. Dulu begitu ada tindak pidana terhadap anak, terhadap perempuan dan sebagainya, yang ditangkap pelakunya lalu diumumkan. Si anak dan si perempuan misalnya itu menjadi korban. Korban opini masyarakat, misalnya orang diperkosa rame-rame. Yang merkosa ditangkap, lalu diumumkan ini diperkosa namanya ini, lalu digambarkan. Ketika memperkosa itu, ya minta maaf, bajunya dibuka, lalu celananya dipelorot, itu kan muncul di pengadilan. Itu menghina perempuan. Anak-anak juga begitu. Kelakuan dan nasibnya itu diumumkan di pengadilan, sehingga pada waktu itu lalu ditempuh restoratif justice. Udahlah, korbannya dulu. Jangan sampai kita menghukum orang, korbannya malu. Misalnya ada perempuan diperkosa. Kalau restoratif justice itu nggak usah rame-rame. Kalau dulu hukum adat kita itu oleh kepala adat suruh lari. Udah kamu kawin lari aja. Restoratif justice itu sumbernya adat. Adat istiadat kita. Lalu masuk ketika dihukum modern itu, malu dong. Kalau orang diperkosa kok dibuka di pengadilan, diurai di putusan. Kenapa tidak diselesaikan diam-diam aja? Agar si korban ini tidak kehilangan hak. Orang kalau sudah diumumkan diperkosa kan, pertama tidak akan ada orang, tidak akan banyak laki-laki yang mau ngawini dia. Dianggap hina, dianggap tercela. Nah sudah itu mulai berjalan. Di dalam praktek, jangan sampai mempermalukan orang, masuk di Undang-Undang Peradilan Anak, kemudian di keputusan Mahkamah Agung, peraturan Mahkamah Agung, peraturan Kejaksaan Agung, peraturan Kepolisian Republik Indonesia, dan di dalam Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE yang terbaru sudah menganut restoratif justice. Nah sekarang masuk lagi di dalam KUHP yang baru, sudah lebih kuat. Gitu. Itu maksudnya untuk melindungi korban, bukan untuk menghukum orang, tapi korbannya juga harus diperhatikan. Menghukum orang sih bisa, tapi korbannya gimana? Kok diumum-umumkan dia pernah diperkosa orang, dia pernah macam-macam kan? Sesuatu yang tidak boleh sebenarnya diumumkan. Gitu. Itu Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Kita akan buka sesi pertama untuk sesi tanya jawab. Boleh Bapak dan Ibu mengacungkan tangan, nanti kita ambil dari perbagian tempat duduk ya, supaya rata.
Tapi sebelumnya saya ingin ingatkan dulu Bapak Ibu yang ingin bertanya agar diskusi kita ini lebih kaya, mengalir dan sesuai dengan temanya. Mohon pertanyaannya sesuai dengan poinnya dan sesuai dengan pembahasan agar kita bisa fokus dalam pembahasan. Kemudian minta tolong saya agar Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh menyebutkan nama dan asal instansinya. Baik. Langsung Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh silakan acungkan tangannya. Ya, di belakang. Pak, silakan berdiri Pak. Iya, Bapak yang menggunakan peci warna gold, silakan. Assalamualaikum, Prof. Mahmud. Saya Tengku Mulia Dilaga Turiman Faturrahman Nur, sang peneliti sejarah lambang negara Republik Indonesia. Fenomena yang menarik pada hari ini adalah di era digital, Prof. Semaraknya dialog lintas agama, lintas keyakinan, lintas teks, di mana 24 jam kami pantau itu marah sekali. Namun ketika ada pelanggaran, kita kan digunakan undang-undang IT, ya kan? Namun sekarang norma yang sama di undang-undang IT itu muncul di KUHP yang baru, pasal 300, 350, ya kan? Penyebaran berita hoaks dan menyebarkan kebencian. Bagaimana memahami dua fenomena ini, di mana satu norma ada di Undang-Undang IT dan satu norma ada di KUHP yang baru. Ada beberapa pakar mengatakan itu delik aduan absolut. Walaupun berlaku ajas, lex specialis, derogat lex generalis. Tapi fenomena ini menarik sampai menjadi perhatian Komisi 3 tentang dialog lintas agama di dunia virtual. Pertanyaan itu yang kedua. Terima kasih Pak Turiman. Maaf loh Pak, saya nggak lihat beliau. Beliau ini juga termasuk salah satu pemikir tentang hukum tata negara terkemuka di Kalimantan Barat. Ya. Baik, Pak Prof. Ya. Sebenarnya ada dua moderator. Yang satu di dunia pendidikan. Hari ini kan marah bahwa kita di universitas berlaku kurikulum baru, Prof. OB namanya. Ya, era digital, di mana dosen-dosen harus menggunakan digital, termasuk saya, ya, menggunakan live TikTok ketika memberikan perkuliahan. Di satu sisi, dosen diwajibkan harus membuat buku ajar, ya, buku yang terbitkan. Namun di sisi lain, ya kan, dengan perkembangan IT hari ini, Presley, Dolu, GPTI, baik. Ya, kalau kita memberikan pertanyaan esai kepada mahasiswa, dia buka GPTI selesai. Bagaimana menghadapi ini? Apakah kita harus memberikan soal-soal yang problematik? Hukum. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Turiman. Pertanyaan pertama di sesi pertama. Dari sebelah kiri saya, ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh silakan acungkan tangan, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu sekalian, Prof, izin Prof. Nama saya Denny Amiruddin, Prof, dari APHTN Han, Kalimantan Barat. Asosiasi Pengajar HTN dan Han. Yang mana Prof Mahfud adalah pembina di APHTN Han. Tepuk tangan dulu buat Prof Mahfudnya. Jadi gini, Prof. Kalau kita melihat KUHP nasional, KUHP juga sama. Ini ada paradigma lama yang kita kenal dulu. Ada pidana khusus, ada pidana umum. Pidana khusus itu adalah bentuk pidana yang diatur dalam undang-undang kekhususan. Karena kita ketahui KUHP kita yang buatan Belanda itu
ya, tidak mampu menjangkau jenis-jenis tindak pidana yang baru-baru ini, seperti korupsi, narkoba, ITE, KDRT, perlindungan anak, dan lain sebagainya macam itu. Lalu paradigma itu muncul juga akhirnya mengkotakkan bidang pidana, ada pidana khusus, pidana umum. Di tubuh institusi penegakan hukum seperti di kepolisian, kita mengenal ada krimsus, ada krimum. Di kejaksaan juga ada Pidum dan Pisus. Nah, sekarang semua jenis kejahatan itu tadi udah masuk ke KUHP semuanya. Iya. Jadi pidana umum. Pertanyaannya, Prof, perlukah ada restrukturisasi di tubuh institusi penegakan hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, bahkan di pengadilan? Itu pertama. Yang kedua, kalau ini kan undang-undangnya sudah dibuat di KUHP, semuanya kejahatan, misalnya korupsi ya. Korupsi di KUHP, di undang-undang kekhususan itu masih tetap eksis sampai sekarang, tidak dicabut. Lalu di KUHP sudah menjangkau itu pasal 600-an kalau saya lihat. Nah, ini apakah tidak membuat aparat penegak hukum menjadi ambigu menerapkan pasal yang di undang-undang khusus itukah atau di KUHP? Apakah ini tidak menimbulkan kekaburan norma justru bahkan? Terima kasih, Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan dari profesional, boleh nggak kalau pertanyaan ketiga di sesi ini saya minta penanyanya adalah mahasiswa atau pelajar? Hanya mahasiswa atau pelajar ya ini ya? Boleh, dari tengah silakan Bang. Silakan dari tengah. Abang atau kakak tadi yang angkat tangan di sini? Ya, silakan. Oh, kakak, silakan. Selamat sore, saya Putri dari Universitas Tanjung Pura. Yang ingin saya tanyakan, di tengah digitalisasi hukum dan penegakan hukum berbasis teknologi, menurut Prof, apa satu resiko terbesar bagi hak konstitusional warga yang harus segera dicegah negara? Terima kasih. Terima kasih Putri. Prof, silakan dijawab. Kita sudah punya 3 penanya, ada 5 pertanyaan karena tadi 2 penanya pertama menanyakan 2 pertanyaan. Tapi setelah ini kita sepakati masing-masing menanyakan 1 pertanyaan lah ya, agar lebih banyak yang bisa punya kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan pertama, Prof, dari Pak Turiman Faturrahman Nur, silakan. Ya, saudara, saya menangkap substansinya saja, karena yang dari sini ke sana cukup jelas, tapi yang dari sana ke sini agak mendengung. Saya tidak begitu karena ini kan ini ke sana, tapi sini ke saya agak mendengung, bercampur dengan tapi tidak apa-apa. Yang pertama saya dengarnya namanya Pak Nur, mengenai dialog lintas agama. Iya, sering menyelenggarakan dialog tentang lintas agama dan sebagainya, tapi di dalam dialog itu sering ada tema-tema yang sepertinya bertentangan, satu norma dengan ITE dan satu norma lagi bertentangan dengan KUHP. Ya. Jadi begini, ini mungkin saya jawab yang dari Pak Dery karena ada kaitannya. Pak Dery tadi, ada dengan adanya, maaf kalau saya salah tangkap, dengan adanya KUHP yang baru, maka pidana-pidana khusus yang ada selama ini menjadi tidak ada ya, menjadi digabung ke KUHP baru gitu. Bagaimana jika terjadi ambiguitas? Oke, jadi begini, jadi KUHP yang baru itu berlaku sebagai undang-undang nomor 1 tahun 2023. Lalu sebelum itu berlaku,
keluar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian hukum pidana. Di situ ada beberapa hal baru. Pertama, penegasan penyesuaian hukum pidana itu bahwa hukum pidana khusus itu masih berlaku. Masih berlaku hukum pidana khusus. Oleh sebab itu malah diperkuat di dalam KUHP baru. Karena misalnya disebut misalnya penyidik KPK. Berarti KPK yang tadinya tidak ada di dalam KUHP sekarang diperkuat sebagai lembaga penyidik khusus. Gitu. Jadi memang tidak mungkin, saudara, hukum pidana itu memuat semua hal. Karena setiap saat selalu muncul hal baru sehingga perlu hukum baru. Sehingga di situ disebut secara resmi di dalam undang-undang itu, apa yang masih berlaku itu? Satu, undang-undang tindak pidana terorisme tetap berlaku dengan segala ancamannya. Ada beberapa yang disebut penyesuaian hukum masuk ke kategori 1, 2, 3, 4, 5, ada beberapa. Nah, tapi itu pun kemudian ada asas. Bila mana terjadi perubahan ada asas apa? Lex Favorea. Lex Favorea itu menyatakan kalau ada dua hukum yang harus dipilih oleh seorang hakim, maka hakim bisa mempertimbangkan yang lebih mudah, yang lebih meringankan bagi terdakwa. Tapi itu juga tergantung pada hasil pemeriksaan persidangan dan hakim bisa memilih. Nah, ini yang kemarin muncul nih di sidangnya Nadiem kan timbul pertanyaan, Pak ada dua hukum Pak ini gitu kan pengadilannya. Lalu hakim menjawab, nah kalau ada begini nanti akan dipertimbangkan sesudah ada pemeriksaan. Gitu. Ini kalau normal ya, kalau normal semuanya berjalan normal gitu ya. Di luar soal kolusinya, kalau soal kolusi sudah semuanya bisa kacau balau. Tapi kalau aturannya begitu, jadi sekarang itu tidak ada ketentuan bahwa hukum pidana khusus itu hapus, tidak ada. Malah diperkuat oleh ini. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 itu disebut satu persatu. Bahkan sebelum berlaku, beberapa pasal sudah dicabut lagi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 itu. Gitu. Karena hukum itu ya harus ikut perkembangan aspirasi masyarakat. Sudah dibuat kok salah ya diubah dong. Dan itu sudah diubah sebelum di judicial review. Belum lagi besok akan banyak judicial review yang muncul. Nah, undang-undang ITE kok masuk lagi ya. Jadi di situ undang-undang ITE pada umumnya dimasukkan ke KUHP, ya. Tetapi di situ disebut bahwa undang-undang ITE itu masih berlaku juga. Undang-undang apa? ITE, intelijen. Pokoknya yang khusus-khusus itu masih banyak lah. Jadi mimpi bahwa kita punya KUHP baru lalu semuanya tidak perlu hukum khusus, tidak mungkin. Besok-besok akan ada hukum apa lagi kan? Sesudah perkembangan geopolitik. Masa tidak diatur dengan pidana? Kan tidak boleh. Gitu. Nah, baik. Sama dunia pendidikan Pak tadi, Pak Nur ya, Pak Nur. Jadi dialog lintas agama. Begini Pak, urusan penodaan agama itu masih berlaku Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 65. Sampai sekarang berlaku. Jadi jangan sampai ada penodaan terhadap agama. Cuma menurut PNPS Nomor 1 tahun 65 itu penodaan terhadap agama itu apa sih? Membuat penafsiran yang menyimpang dari penafsiran utama. Itu dulu yang digugat ke MK ketika saya jadi ketua MK supaya dicabut. Masa orang menafsirkan agama enggak boleh, kan bebas saja, itu hak asasi. Tapi pada waktu itu MK tidak mengabulkan permohonan ini. Protes. Nah kalau begitu, karena ini open legal policy, saya bilang, ini kan urusan DPR. Kalau itu memang tidak baik, tidak bagus, DPR dan pemerintah dong yang ganti, bukan MK, karena ini konstitusional, cuma orang tidak suka. Kita bukti tuh. Putusan kita serahkan ke DPR, tolong dong dibuat
undang-undang yang baru ini konstitusional tapi tidak bagus ditanggapi oleh masyarakat. DPR tidak bisa mengubah itu. Malah dimasukkan lagi sekarang ke KUHP. Karena memang tidak bisa. Masalah pengaturan konflik antar pemeluk agama itu kalau tidak diatur bahaya. Masyarakat bisa bikin hukum sendiri-sendiri. Nah, cuma penafsirannya sekarang apa ini disebut penafsiran menodai agama? Apakah orang bergurau bahwa orang yang sholat aja banyak korupsi gitu? Lalu apa dianggap menodai agama? Apa itu penodaan agama? Sekarang itu kan dilaporkan tuh, dibilang tuh. Si Panji bilang karena orang yang sholat aja banyak yang korupsi, apa gunanya sholat? Kira-kira gitu. Maksudnya itu kan menyindir orang yang soleh, tapi juga korup. Bukan nyalahkan sholatnya. Dan itu hasil penelitian di Amerika, 2 guru besar kan begitu. Bahwa perkembangan kesolehan satu kelompok masyarakat atau orang itu tidak sejalan dengan perilaku korupsinya. Sholatnya rajin, umrohnya rajin, ke masjid rajin, tapi tetap korupsi. Sementara sana di New Zealand, di Denmark dan sebagainya, tidak sholat juga, ke gereja juga tidak, tapi tidak ada korupsi. Sehingga dikatakan penghayatan seseorang terhadap agama itu berseberangan dengan penghayatannya terhadap korupsi, perilaku rusak. Apakah penodaan agama kalau saya mengatakan misalnya apa sih gunanya kamu ke masjid tiap hari Jumat atau kamu aja masih korupsi gitu, apa itu menghina agama? Nah, ini yang sekarang mulai timbul perdebatan karena kasus Panji itu sekarang mulai dipersoalkan. Hanya bilang misalnya itu partai politik itu dapat jasa politik ormas Islam NU Muhammadiyah katanya dapat imbalan politik dengan tambang gitu. Lalu dianggap menghina agama kan? Dilaporkan. Meskipun Muhammadiyah dan NU-nya sendiri katakan saya enggak merasa dihina itu. Itu kan biasa pembahasan politik gitu. Tapi kan banyak aja orang cari-cari sekarang nyuruh laporkan orang secara liar. Gitu. Kalau undang-undang penodaan agama sendiri mengatakan gini sebenarnya, ya, bahwa orang yang diancam hukuman pidana karena melakukan penodaan terhadap agama adalah mereka yang membuat tafsir menyimpang dari tafsir utama yang dianut oleh pemeluk agama di negara yang bersangkutan. Baik, Prof, ini Gitu. sepertinya masih bisa disambungkan tadi dengan pertanyaan dari Putri dari Universitas Tanjung Pura. Kaitannya dengan risiko pelanggaran hak konstitusional apa sih yang bisa dialami oleh masyarakat kaitannya dengan peraturan hukum di era digital ini? Mungkin ada kaitannya juga tadi seperti yang Prof sampaikan, contohnya adalah bagaimana seperti statement Panji yang kemudian bisa dilaporkan. Kan bisa jadi bukan hanya Panji satu-satunya kasus terkait dengan bagaimana lontaran ucapan di ranah digital kemudian bisa berbuah tuntutan hukum. Kalau itu bukan kaitannya dengan tadi yang Pak Nur itu dialog lintas agama. Misalnya kasus Suryo kan, Ya. ya kan ITE juga kan menggunakan undang-undang ITE itu soal lain lagi. Artinya kalau di dalam pidana umum pun yang gunakan ITE itu informasi teknologi dan elektronik ya. Apa? Informasi transaksi elektronik. Itu ada sendiri. Sekarang masuk berita-berita di situ, berita-berita bohong yang menggunakan teknologi, menggunakan IT. Itu masuk, tinggal pembuktiannya di pengadilan. Kan di situ ada yang dikategorikan, oh ini yang dilakukan ini hanya masalah pencemaran nama baik dan fitnah. Itu berarti menggunakan hukuman yang ringan. Ya, tapi kalau diangkat ini berita bohong yang menimbulkan keonaran, itu hukumannya berat. Itu yang Rolls-Royce itu menimbulkan keonaran apa tidak?
bohong apa tidak. Itu proses pengadilannya harus ke situ. Kita tidak tahu nanti di pengadilan apakah akan dimasukkan itu menimbulkan keonaran. Apa itu berita bohong? Bagaimana membuktikan bahwa itu bohong ketika orang hanya bertanya? Tapi kenapa bertanyanya kok seperti menghina? Kan gitu nanti perdebatannya di situ di pengadilan. Gitu. Jadi beda Ya. gitu. Yang lain tadi dari Pak Nur gimana ya? Di sistem pendidikan orang sekarang ditanya, dibuat soal pertanyaan, minta ke AI saja, dijawabkan semua. Malah kalau misalnya sekarang ada yang biasa AI ini, dari pembicaraan saya ini disebut gitu, terhadap itu Pak Mahfud tadi nyebut undang-undang nomor sekian, benar tidak substansinya? Bisa dijawab, itu salah, itu benar, itu kurang, gitu. Sudah bisa dijawab sekarang. Begitu cepatnya sekarang, ya. AI itu digunakan. Tanya aja ke ChatGPT sekarang. Apakah undang-undang KUHP itu sudah ada yang diubah? Nanti akan muncul itu sudah banyak nih gitu. Lebih cepat dari saya. Nah, persoalannya ini tadi Pak Nur, gimana Pak kalau ada orang diuji sekarang ditanya ini lalu dia dijawabkan oleh ChatGPT. Nah, itu risiko, saya tidak tahu mau diapain tuh. Itu ahli pendidikan dan teknologi aja yang menjawab. Karena sekarang banyak. Bapak coba sekarang gini, minta ke ChatGPT. Tolong saya dibuat sambutan singkat menyongsong lahirnya KUHP baru gitu. Minta sekarang nih, nggak sampai 5 menit sudah muncul. Yang terhormat Pak Mahfud, yang ini muncul. Sudah pidato yang bagus. Sekarang aja coba, bisa. Gitu. Atau misalnya begini, apa yang seharusnya dibicarakan oleh Pak Mahfud sekarang ini ketika dia hadir dalam seminar tentang menyambut lahirnya KUHP? Saya tidak tahu, dicoba aja nanti. Itu. Saya tidak tahu, dicoba aja nanti. Itu. Dan itu bisa banyak muncul dalam bentuk penipuan-penipuan. Gini, saya tanya ke ChatGPT itu. Teman saya Jimli Asidiki itu lahir di mana? Tanya ChatGPT. Langsung sampai 1 menit. Jimli Asidiki lahir di Sumeneb tanggal sekian. Saya jawab, Anda salah. Jimli Asidiki itu lahir di Palembang. Dia pernah ketua Mahkamah Konstitusi. Langsung iya, jawaban saya salah, ini yang benar. Lalu lengkap tuh jawabannya. ChatGPT. AI sekarang. Tapi itu nantilah urusan yang pendidikan teknologi ya. Saya bicara hukum kita di diskusi hukum pidana. Ya. Sekarang, ya. Sehingga menurut saya pertanyaan dari Putri tadi menjadi terjawab semua dari ini di atas. Apa sih masalah besar dari berlakunya dari kehidupan itu sekarang terhadap hukum-hukum kita? Ya sekarang sebisa mungkin kita melakukan SPPP TTI itu sudah. Kemudian pembuktian secara digital sudah dilakukan di pengadilan. Pengadilan paperless juga sudah mulai jalan. Itu kan karena perkembangan teknologi semua. Mengikuti dengan keadaan sekarang. Oke. Baik, Ya. terima kasih Prof jawaban untuk pertanyaan sesi pertama. Kita akan buka lagi sesi kedua untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Rekan-rekan pelajar dan mahasiswa juga masih kami persilahkan. Cek. Dari tengah Mbak yang berkerudung boleh silakan berdiri. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Dea dan Prof Mahfud. Saya Dwi Sastakanaya dari organisasi Aku Belajar. Prof, mohon dikoreksi. Sepemahaman saya pada pasal 28 UUD 45 itu kebebasan untuk berekspresi itu dijamin. Tapi sekarang ketika penegakan hukum digital
sering dilakukan melalui penyitaan akun dan juga penangkapan yang dar-dedor seperti yang dialami oleh Laras Faizati. Nah, apakah KUHAP ke depannya ini perlu pembatasan yang lebih tegas terhadap kewenangan aparat supaya kritik dan juga ekspresi di sosial media itu tidak langsung dikriminalisasi. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dwi. Berikutnya dari sebelah kiri. Silakan paling belakang. Yes, oke. Terima kasih untuk Ibu Moderator dan Ayahanda Prof. Mahfud. Perkenalkan, nama saya Saripal Muriandi Trisaris, saya mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak dan juga mahasiswa yang berasal dari daerah terkhususnya Kabupaten Kayong Utara. Begini, Prof, saya izin bertanya bahwasannya di era sekarang Indonesia memiliki teknologi digital yang sangat maju dalam bentuk pengawasan maupun pencarian data digital. Namun, dengan teknologi yang maju ini malah menimbulkan ketakutan kepada masyarakat dan mahasiswa untuk menyampaikan bentuk kritik. Karena takutnya dikaitkan dalam bentuk hukum. Banyak sekali contoh di media sosial seperti yang apa yang disampaikan oleh kawan kita yang di sana, bahwasannya kriminalisasi dilakukan kepada aktivis, mahasiswa, kepada masyarakat hanya karena melakukan repost konten dan sebagainya. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan kami, di mana negara bisa membuktikan bahwasannya aturan dan teknologi yang maju ini menjadikan alat sebagai untuk penegakan keadilan dan bukan malah menjadi alat untuk membungkam kritik dan melemahkan demokrasi yang ada di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Berikutnya satu lagi pertanyaan dari sini. Boleh? Iya, abang yang berbaju hitam, Bang. Silakan. Abang, Bang. Iya. Iya. Cek, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Prof, nama saya Fahri Andika, salah seorang mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Jadi pertanyaan saya berkaitan dengan dunia pendidikan, Prof. Jadi seperti yang kita tahu bahwasanya di dalam transformasi teknologi saat ini seringkali beredar di mana seorang guru itu dikriminalisasi hanya karena penegakan disiplin. Terakhir mungkin saya yang paling parah mendengar bahwasanya guru dikeroyok, kemudian ada bahwasanya guru diketapel sampai buta matanya karena menegur siswa yang sedang merokok di sekolah seperti itu. Sehingga karena hal tersebut, Prof, menyebabkan beberapa calon guru atau bahkan guru saat ini itu merasa bahwa mengajar hanya sekedar transfer ilmu pengetahuan bukan sebagai bentuk mendidik bangsa ini. Padahal kalau kita ketahui bahwasanya salah satu amanat besar konstitusi ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter manusia yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, Prof, pertanyaan saya adalah bagaimana pandangan Prof Mahfud sendiri terhadap hukum saat ini, KUHAP yang terbaru ini, tentang penjaminan atas hak guru dalam mendidik siswanya, sehingga ada batasan antara mana yang bentuk pendisiplinan karakter atau mana yang bentuk tindak pidana, seperti itu, Prof. Mungkin itu saja pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih Bang Fahri. Prof, silakan dijawab. Ini ada dua yang senada. Pertanyaan pertama dari Dwi dan Haris tadi. Ini terkait dengan yang pertama, kalau Dwi, bagaimana kewenangan aparat? Apakah perlu dibatasi dalam KUHAP yang baru agar tidak semena-mena katanya di dalam menindak kasus-kasus yang terkait dengan ujaran yang dianggap berlebihan di ruang digital? Iya, jadi memang begini ya. Kita menghadapi dilema yang sangat besar. Yang pertama, kita itu merdeka. Merdeka itu untuk apa sih? Sebuah negara merdeka dan berkonstitusi itu yang diutamakan adalah hak asasi manusia. Jadi setiap konstitusi di seluruh dunia itu, kalau negara konstitusi, isinya dua aja. Satu, melindungi hak asasi manusia. Yang kedua, mengatur pemerintah agar melindungi hak asasi manusia itu. Sistem pemerintahan negara itu untuk melindungi hak asasi manusia. Karena apa kita merdeka itu? Karena kita mengangkat martabat manusia sesuai dengan hak-hak
yang telah diberikan oleh Tuhan. Jadi hak yang diberikan oleh Tuhan itulah yang disebut hak asasi. Termasuk hak berpolitik, hak berbicara, hak protes, hak mendapat informasi, hak memberi informasi, hak pindah dan sebagainya, hak bertempat tinggal, semua itu harus dilindungi oleh negara. Tetapi di dalam praktek sering sekali kebebasan hak itu digunakan oleh pengguna hak untuk melanggar hak orang lain. Ya kan? Anda punya kebebasan berpendapat, tapi terkadang pendapatnya berlebihan sampai memfitnah orang. Maka hukum mengatur kalau Anda mempunyai pendapat, caranya begini, begini, begini diatur. Artinya lalu diatur di dalam pasal 28J Undang-Undang Dasar itu bahwa hak asasi manusia itu bisa dibatasi, bisa dikurangi dengan undang-undang untuk menjaga hak asasinya orang lain. Lalu siapa yang menjaga itu? Negara. Negara itu siapa? Aparat penegak hukum. Itu kalau Anda punya hak asasi yang harus dilindungi. Misalnya saya kok dicaci maki, saya tidak buat apa-apa. Maka orang yang memaki itu hak asasinya dibatasi. Tidak boleh kamu begitu. Kalau kamu lakukan itu kamu ditahan. Kamu dihukum. Itu dibatasi hak asasi dia demi menjaga hak asasi saya. Sehingga hak asasi itu saudara bisa dibatasi. Nah, yang jadi masalah seringkali terjadi perbedaan antara masyarakat dan pemerintah cara membatasi hak asasi itu. Misalnya, kalau saudara mau mengadakan pertunjukan, kenapa harus pakai izin? Itu kan kreatif. Kesenian, ngelawak dan sebagainya. Kok pakai surat izin? Itu kan hak asasi untuk mengekspresikan pendapat, mengekspresikan protes dan sebagainya. Tapi negara punya pandangan lain. Ekspresi kamu itu adalah pertunjukan dan kegiatan keramaian. Oleh sebab itu harus dibatasi, harus minta izin, jumlahnya berapa, pengamanannya gimana, yang boleh datang siapa, yang tidak boleh datang siapa, harus dibatasi. Nah, pertemuan atau pertentangan antara keinginan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar dan kewajiban yang diwajibkan oleh Undang-Undang Dasar agar keadaan aman, inilah perjanjian masyarakat di tengahnya ini menjadi undang-undang. Jadi tidak ada kebebasan yang mutlak. Saudara kalau demi hak asasi bebas saudara apa saja, saudara yang bahaya. Saudara kita semua yang bahaya, kita bisa dihabisi oleh orang tanpa kuat menahan. Justru pembatasan-pembatasan itu harus dibuat di dalam undang-undang agar polisi, jaksa, hakim punya pedoman. Oh, ini sudah ada kesepakatan masyarakatnya di dalam undang-undang. Oleh sebab itu undang-undang itu sering disebut resultante, produk kesepakatan dari berbagai persoalan-persoalan itu. Sama dengan begini loh, saudara. Saudara bilang, polisi itu kok sewenang-wenang, jahat. Misalnya, padahal polisi sudah punya tugas-tugas tertentu. Saudara, kalau polisi disalah-salahkan terus, misalnya, kalau misalnya nih pernah terjadi di Espiritu 1 di Brasil pada tahun 2017. Saudara tahu enggak? Polisi disalah-salahkan terus. Gajinya enggak naik-naik. Masyarakat lecehkan polisi. Dibilang polisi korup, polisi bodoh. Polisi mogok. Karena saya disalahkan terus, saya mogok. Saudara, sehari mogok, di sana terjadi kekacauan dan chaos, pembunuhan. Toko-toko dijarah. Kantor-kantor dirampok. Gadis-gadis diperkosa di tengah jalan. Polisi dibilang, lapor ke polisi enggak, saya sedang mogok. Hati-hati juga. Ya, karena di situ harus ada kesepakatan dan pelayanan yang diberikan oleh negara terhadap kedua pihak. Kan sekarang nih kalau orang yang wah bubarkan aja tuh polisi, enggak bisa saudara. Kalau betul misalnya sekarang Kapolri mengumumkannya sudah kita bubar 3 hari aja gitu. Bubar 3 hari itu udah bubar negara ini, enggak ada. Udah dikuasai oleh bandit-bandit, dikuasai oleh negara lain. Dan sebagainya dan sebagainya.
Meskipun tentaranya tidak mogok, kalau polisinya mogok, udah rusak. Nah, sebab itu kita harus hati-hati menjaga ini. Polisi tidak boleh eksesif dalam tugasnya, tapi juga tidak boleh disalahkan sepenuhnya. Coba, ini saya selalu memberi contoh begini. Saudara ingat peristiwa 29 Agustus ya, yang di DPR, yang Alvan dilindas mobil itu. Salah polisi, salah. Tetapi saudara bayangkan, kalau polisi pada waktu itu berhenti, padahal dia sudah dikejar dari belakang. Itu polisi ngerem karena ada orang dilempar ke tengah jalan, didorong ke tengah jalan oleh orang. Berhenti sebentar aja, orang pada naik tuh ke mobil rantis itu, letakkan granat ke dalam atau bom molotov ke dalam, mati semua yang di dalam, lalu chaos, yang di luar masuk, habis tuh gedung DPR dibakar semua. Sehingga saya katakan, ya polisi sih salah tuh menabrak aparat, tetapi saudara bayangkan kalau dia berhenti saat itu, seluruh itu akan terbakar, karena lalu terkonsentrasi ini, polisi yang di luar jumlahnya sedikit, dia serbu massa, gedung DPR-nya dibakar-bakar semua habis. Tidak mudah tuh menjadi polisi. Sehingga pada waktu itu ketika orang berteriak-teriak nyalakan polisi, saya satu enggak. Saudara harus pahami situasi psikologi massanya, saya bilang. Hukum ya hukum, tetapi jangan berpikir sederhana. Polisi kejam melindas orang. Loh, kalau enggak melindas, kalau dia berhenti, bukan enggak melindas. Kalau dia berhenti sedikit aja, orang ngejar di belakang sudah bawa obor, bawa api, lempar ke dalam, 7 orang mati semua. Polisi yang luar serabutan, massanya masuk, habis. Tapi ada di negara lain, yaitu di negara Georgia. Pada tahun 2003, pemerintahnya tuh otoriter, korup. Polisinya korupsi semua. Dikudeta oleh presiden baru. Nah, presiden baru ini kemudian besoknya memecat semua polisi di negara itu. Diganti. Beres, korupsi tidak ada lagi sampai sekarang. Jadi tinggal ngambil contoh yang mana? Mau ngambil contoh Georgia atau Brasil? Sama-sama ada buktinya bahwa kalau dipecat ini, kalau mogok ini. Sehingga membuat aturan dan ngurus negara itu tidak boleh serampangan, harus hati-hati, akan banyak timbul akibat dari itu. Ya. Sehingga ya mari kita berpikir jernih, jaga negara kita ini agar terus eksis dengan baik, berjalan baik-baik, dan agar saudara tidak terlalu frustasi. Saya ingin katakan, negara ini dari waktu ke waktu sudah maju. Meskipun banyak korupsi sudah maju, oleh sebab itu mari kita berantas korupsi, lawan korupsi agar lebih maju lagi. Ini bayangkan di tahun 70-an Anda kan tidak bisa membayangkan bisa berseminar kayak gini. Karena pada waktu itu orang yang bisa berseminar sedikit. Kata seminar aja mewah di tahun 70-an awal itu. Perubahan undang-undang pidana itu hanya dimulai dari sebuah seminar lalu jadi berita besar. Sekarang orang setiap hari berseminar di satu kota, bisa satu hari bisa 3 seminar, 4 seminar. Nah sekarang bisa, kenapa? Kita sudah maju, udah pinter-pinter semua. Tingkat pendidikan naik. Orang yang dulu lebih banyak yang miskin sekarang udah pada punya sepeda motor, punya mobil, punya rumah, kelas-kelas menengahnya itu. Artinya apa? Kemajuan itu harus kita jaga, jangan sampai mundur, negara menjadi bubar hanya karena kita salah mengatur. Itu penting, itu penting. Berbicara secara komprehensif. Kritik ya kritik dong. Ini negara kan penuh ruang untuk membuka atau memberi kritik kepada siapapun. Silahkan, ini negara demokrasi. Nah, jadi itu tadi dari Mbak Dewi dan Haris tentang ekspresi. Jadi hak asasi itu hak yang diberikan oleh Tuhan, tetapi karena hak asasi dimiliki oleh semua orang, maka hak asasi juga harus dibatasi. Kalau karena hak asasi semua orang bebas, tidak ada negara. Tidak ada apa yang disebut perjanjian masyarakat itu. Kalau teori perjanjian masyarakat itu meskipun itu fiktif,
Kan dulu negara itu kacau karena ndak ada perlindungan hak asasi, ndak ada hukum. Semua orang suka seenaknya, yang kuat merampas yang lemah, istri orang diambil, suami orang dibunuh, macam-macam. Ndak ada yang ngatur. Maka timbul perjanjian masyarakat. Kalau gitu, mari kita buat perjanjian masyarakat. Caranya apa? Membentuk kekuasaan untuk melindungi keamanan masyarakat ini. Cuma lalu muncul dua teori kan di perjanjian masyarakat. Kalau Tom Hobbes mengatakan perjanjian masyarakat itu melahirkan negara otoriter. Begitu masyarakat berjanji membentuk pemerintah, maka pemerintah boleh melakukan apapun. Itu teorinya Tom Hobbes, sehingga perjanjian masyarakat itu melahirkan negara totaliter. Tapi John Locke enggak. Ketika perjanjian masyarakat itu, pemerintah diberi tugas, kamu bertugas menjaga keamanan kami, tapi hak asasi yang ini jangan dilampaui, batas-batas tugasmu begini. Itulah yang kemudian melahirkan negara konstitusional. Fiksinya sama, lahir dari perjanjian masyarakat. Masyarakat merasa terancam, kacau balau, karena tidak ada aturan, lalu membentuk negara, bersepakat. Gitu. Nah, sehingga sekarang tetap aja negara otoriter seperti Korea Utara itu kan maunya melindungi masyarakat. Negara demokratis seperti Amerika, Selandia Baru, Taiwan dan sebagainya sama untuk melindungi masyarakat. Kok lain? Gitu. Itu cara menafsirkan perjanjian masyarakat aja. Cara melindungi hak asasi manusia. Tapi ada yang kemudian muncul negara otoriter justru merampas hak asasi manusia. Dirampas oleh negara, bukan dirampas oleh sesama masyarakat. Tapi di sini ada negara demokrasi yang melindungi hak asasi manusia. Gitu. Baik. Jadi harus ada pembatasan, tetap harus ada pembatasan. Di mana-mana di seluruh dunia ini hak asasi tetap ada pembatasannya. Cuma ada yang kemudian cenderung otoriter, ada yang tidak. Makanya kuncinya Mas Haris, menurut saya ada dua. Satu, aparat penegak hukum itu harus arif di dalam melihat setiap peristiwa. Sementara kita juga, ini rakyatnya ini harus arif juga. Jangan karena punya hak asasi lalu sewenang-wenang juga menggunakannya, tidak boleh. Jadi harus ada keseimbangan agar negara ini tertib, gitu. Baik, pertanyaan berikutnya dari calon guru. Ada Fahri di sana menanyakan bagaimana KUHAP melihat isu kriminalisasi yang sering terjadi kepada guru. Bagaimana KUHAP yang baru saat ini menetapkan batasan yang mana tindakan pendisiplinan, yang mana yang merupakan penganiayaan yang dilakukan oleh guru. KUHAP yang baru maupun KUHP yang baru dan yang lama tidak mengatur secara ketat dan jelas tentang perlakuan hubungan antara murid dan guru, guru dan murid. Sama aja dengan dulu. Hukum pidana itu, kalau maksudnya hukum pidana, itu kan setiap tindak pidana itu ada unsur-unsurnya. Kalau unsur-unsur itu terpenuhi, ya hukum pidana diberlakukan. Misalnya, korupsi unsurnya apa sih? Korupsi itu unsurnya memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, merugikan keuangan negara, melanggar aturan hukum. Kalau itu ada ya korupsi. Gitu. Kalau tidak ada kurang satu aja, dia memperkaya diri sendiri tapi tidak melanggar hukum. Nah, itu enggak apa-apa. Ya. Dia memperkaya diri sendiri tapi tidak merugikan keuangan negara, itu bukan korupsi konvensional tapi mungkin suap masuk. Jadi hukum pidana itu ada unsurnya. Nah, hubungan guru dan anak juga diatur tidak bisa karena memang ada juga guru yang kejam tuh. Kan ada guru yang begitu datang tabok muridnya gitu. Tapi ada juga sekarang guru yang dijajah oleh orang tua murid. Jadi anak ngadu ke orang tua, katanya di mari guru, gurunya yang disuruh pecat, gurunya yang dipenjarakan. Itu kan perlu kearifan kita. Kearifan dalam penegakan hukum kalau itu hukum. Tidak boleh kita itu hanya ikut hukum-hukum apa yang prosedural semata, tetapi harus formal. Kadang kalau orang nempeleng anak, tindak pidana terjadi kan kalau menurut ukuran hukum pidana. Kamu memukul orang tanpa hak, tanpa apa? Misalnya,
masuk tindak pidana, melakukan penganiayaan ringan, dilaporkan melanggar hak asasi. Tapi ada juga orang itu karena anaknya nakal betul, sehingga orang tuanya yang nyuruh itu kalau di rumah saya tidak mampu ngatasi Pak Guru, pukul aja itu, pukul. Iya kan? Mana yang benar? Kearifan. Kearifan kita dalam menegakkan hukum itu. Jadi hati nurani yang bicara. Oleh sebab itu jangan hanya otak pakai pasal-pasal ini, hati nurani kita mengatakan gimana. Oleh sebab itu di dalam tradisi hukum itu selalu ada dua. Ini, satu yang disebut hukum tradisi civil law. Lalu yang kedua common law. Kalau civil law itu mengatakan setiap tindakan dianggap benar apabila sesuai dengan peraturan tertulis. Oleh sebab itu hakim-hakim civil law kayak kita nih, keturunan belajar hukum Belanda, lebih banyak pengaruh. Kalau terpenuhi unsur-unsur civil law, aturan tertulisnya ada dan sudah terpenuhi pembuktiannya secara formal, dia benar secara hukum kalau dipenuhi ini, atau hakim harus menegakkan aturan. Tapi di dalam common law, hakim yang baik itu adalah hakim yang berani melanggar undang-undang dan membuat hukum sendiri. Itu tradisi common law. Oleh sebab itu misalnya seperti Amerika, Inggris, Kanada, Australia, Anda bicara undang-undang nomor sekian, undang-undang nomor sekian, enggak. Keputusan hakimnya gimana? Keputusan hakim itu lebih tinggi dari undang-undang. Di sini undang-undang lebih tinggi dari kekuasaan hakim. Itu kan soal tradisi aja. Kita mau pakai tradisi mana? Kalau saya pakai tradisi campuran. Kalau sebuah peraturan, sebuah tindakan sudah bisa dihukumi dengan hal-hal yang resmi, tertulis, ikuti itu. Tapi kalau yang tertulis ini tidak adil, kita tinggalkan itu. Bikin hakim putusan sendiri. Maka di Indonesia hakim itu di samping menegakkan hukum harus menegakkan keadilan. Keadilan itu beda dengan hukum. Kalau yang Islam itu kan ada dalil. Wa idza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adl. Kalau kamu menegakkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu tegakkan hukum dengan adil. Karena ada hukum yang tidak adil. Gitu. Coba nih, contoh aja. Anda yang masih muda nih. Dulu ada peristiwa Sengkon dan Karta. Sengkon dan Karta ini ditangkap karena membunuh Juragan Sulaiman. Jadi siangnya Juragan Sulaiman itu bertengkar dengan Sengkon dan Karta. Lalu Sengkon dan Karta, awas kamu ya, mentang-mentang kaya kamu sombong, saya bunuh kamu. Tiba-tiba malamnya terbunuh benar. Dibawa ke pengadilan, rakyat menyaksikan betul itu Sengkon dan Karta yang membunuh. Kenapa? Kami menyaksikan dia ngancam membunuh siangnya, masuk penjara. Sesudah 7 tahun masuk seorang penjahat namanya Gonil. Gonil mengatakan, Sengkon, Karta kamu apa di sini? Saya tidak membunuh, dituduh membunuh Haji Sulaiman. Gonil ketawa, yang membunuh saya itu katanya. Yang membunuh saya kok kamu yang dihukum? Ya, saya tidak punya pembela. Akhirnya meledak. Jagat hukum Indonesia di awal 80-an itu rame. Di mana orang salah dihukum? Karena hakim dan jaksa itu menerapkan bukti-bukti formal. Ini civil law. Sesudah tahu bahwa ini tidak salah, seharusnya dikeluarkan. Tidak bisa dikeluarkan. Harus mengajukan PK dulu, sidang dulu, ini dulu. Padahal sudah jelas tidak salah. Dibuat dulu undang-undang PK-nya. Kalau di Amerika, begitu tidak salah, keluar kamu. Nggak usah pakai hukum acara apa. Ada film begini. Diambil dari kisah nyata. Seorang penjahat namanya Johnny. John. Dituduh membunuh teman. Semua bukti-bukti formil dan saksi orang mengatakan John ini yang membunuh. Karena sudah lama John mengincar orang ini dan setiap ketemu selalu bertengkar sehingga dia terbunuh. Oke, semua saksi mengatakan ketika sudah mau diputus nih, sekarang juri silakan membuat keputusan salah apa tidak salah. John ini, semua juri itu sudah menulis salah. Guilty, salah ini harus dihukum. Tapi sebelum juri itu menulis, tiba-tiba pengacara itu menerima telepon. Perempuan, Jin katanya. Itu
Pengacaramu tuh enggak salah. Ada bukti yang sangat menentukan dia enggak salah. Gimana? Minta skor sidang dulu 10 menit. Hakim demi keselamatan dan hak asasi si John ini, saya minta sidang tunda 10 menit karena ada bukti baru. Oh iya? Ya kata hakim sudah, tunda 10 menit sudah itu para hakim, para juri tulis putusannya. Dihukum apa tidak orang ini? Sudah nulis tapi tunda 10 menit. Habis itu si Jen ini, si pengacara ini nerima telepon. Klienmu itu tidak membunuh. Kenapa? Karena bukti-bukti di pengadilan, korban itu digorok dengan tangan kanan dari belakang. Sedangkan klienmu itu kidal. Tidak mungkin membunuh dengan tangan kanan, tangan kirinya sejak kecil lumpuh. Tangan kanannya lumpuh, yang bekerja tangan kiri. Kok bisa orang nyembelih gini? Masuk, Jen ini bawa tongkat ini, tongkat nih. John katanya, tangkap nih, tongkat. Tangkap dengan kiri, tap. Dilempar dari kanan, tetap dia balik, tetap yang kiri yang bisa nangkap. Terus kata hakim, apa yang mau kamu katakan dari situ? Yang mau saya katakan bahwa klien saya tidak mungkin membunuh ini karena berdasar bukti yang Anda tulis di berita acara itu, dia digorok, ditegap dari belakang lalu digorok dengan tangan kanan. Sedangkan klien saya ini tangan kanannya tidak bisa berfungsi sejak kecil. Apa kata hakim? Tidak pakai hukum acara. John, kamu bebas sekarang keluar. Pengadilan ditutup, tidak ada. Coba kalau di Indonesia, entar pasal sekian, nomor sekian, hukum acara, ayat sekian, sidang lagi, sidang lagi, sidang lagi. Itu tidak adil. Oleh sebab itu saya katakan, apa sih hukum Indonesia itu? Hukum Indonesia adalah prismatika nilai-nilai sistem hukum yang baik. Yang harus diambil. Kalau hukum common law bagus, masukkan aja ke sini. Nggak harus ikut civil law. Kalau civil law yang bagus ya iya, civil law itu memberi kepastian bagus. Tapi terkadang kepastian itu kan bisa dijual belikan. Saudara, saya punya tanah. Saya tidak pernah jual, tiba-tiba berubah Mbak Dia namanya. Dia yang punya. Saya tidak pernah jual kalau dia punya. Lapor ke BPN. Waduh gimana ya? Udah ke pengadilan aja. Ke pengadilan saya yang salah. Ini masih punya tanah padahal dia mencuri. Kenapa itu? Karena pakai pasal-pasal civil law tadi itu. Keadilannya tidak ada. Hukumnya ada. Oleh sebab itu kata ada antahkumu bil adil. Kalau kamu pakai hukum yang adil, karena hukum itu ada yang tidak adil juga, yaitu hukum-hukum formal itu yang banyak tidak adil. Dan itu banyak terjadi di Indonesia sekarang. Sudah tahu Pak Alwi Shihab sekarang sedang punya tanya kasus. Jadi dia punya tanah puluhan tahun, tiba-tiba diduduki orang. Ketika dia mau bangun, loh ini punya saya, sudah ada sertifikat, tidak pernah menjual. Tidak pernah menjual, datang ke BPN. Yang BPN suruh berperkara di pengadilan. Kebetulan dia menang, Pak Alwi Shihab ini menang. Sesudah menang gitu, eksekusinya suruh bayar lagi, ininya suruh bayar lagi, muncul penggugat lagi. Mafia tanah sekarang, kayak gitu. Gimana cara menyelesaikan kayak gitu? Dan itu banyak, tanah-tanah adat itu dirampas dengan cara itu. Orang tidak pernah menjual, tiba-tiba sudah diambil oleh pengembang yang punya sertifikat. Pak Yusuf Kalla aja kena. Muhammad Hatta wakil presiden tuh ahli warisnya punya tanah di Jogja, tiba-tiba diambil oleh McDonald. Tidak pernah jual. Perkara pengadilan negeri kalah. Pengadilan negeri kalah. Mahkamah Agung kalah. Padahal itu milik Pak Hatta loh, wakil presiden. Itu tanah yang di Jogja. Siapa yang pernah ke Jogja itu? Di Gondomanan tuh, di Gondokusuman tuh. Kan ada tuh, di kamar itu ada. McDonald itu dulu milik Auri. Auri itu pinjem ke Pak Hatta di zaman Orde Baru. Pak Harto yang pinjem, ada bukti pinjemnya. Tiba-tiba sekarang sudah milik McDonald. Sudah dibeli. Perkara kalah-kalah terus gitu. Gimana tuh keadilannya? Mungkin dibilang, kamu 30 tahun sih tak diurus. Kan ada di undang-undang hukum tanah, di undang-undang hukum agraria sekalian tidak diurus, tidak diklaim.
dianggap milik negara. Mungkin dijawab begitu. Itu kan formalitas. Tradisi civil law tadi. Nah, kita akan menuju ke cara penegakan hukum dan keadilan. Bukan hanya hukum, tapi juga keadilan, bahkan juga kemanfaatan. Oke? Terima kasih Prof. Ini menjawab pertanyaan terakhir dari 2 sesi tadi yang sudah kita lakukan. Tepuk tangan dulu untuk narasumber kita yang luar biasa. Prof, kita sudah hampir sampai di ujung talk show kita pada hari ini. Mohon Prof berkenan untuk memberikan closing statement sebagai kesimpulan dari dialog kita. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ke depan itu kita perlu ilmu hukum dan penegakan hukum yang berbasis moral. Bukan berbasis formalitas semata-mata, tapi berbasis moral. Karena kalau penegakan hukum tidak berbasis moral, itu apapun aturannya itu bisa dijual belikan. Orang yang sudah benar bisa disalahkan di dalam berbagai tingkat pengadilan. Terutama masyarakat-masyarakat yang punya kekayaan adat seperti Kalimantan itu sering menjadi korban. Nah, oleh sebab itu, kalau kita ingin menjaga negara ini dengan baik, hukum-hukum kita yang ke depan itu harus berbasis moral, berbasis profetik, berbasis ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita takut melakukan pelanggaran-pelanggaran atas hak orang lain, karena itu dilarang oleh agama. Itu aja. Gitu, makasih. Terima kasih Profesor Muhammad Mahfud MD. Bapak Ibu hadirin, terima kasih sekali atas partisipasi yang luar biasa. Saya yakin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di benak Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa dan pelajar yang hadir hari ini yang belum sempat disampaikan, tapi karena keterbatasan waktu tidak bisa kita lanjutkan. Sebagai host hari ini izinkan saya menyampaikan beberapa kesimpulan dari dialog kita tadi. Yang pertama tentu saja harus disadari seperti tadi statement Prof Mahfud bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk, negara yang begitu besar sehingga mungkin mustahil membuat suatu produk hukum yang diterima oleh semua kalangan. Tapi tentu saja hukum bukan hanya sekadar undang-undang, bukan hanya sekadar pasal demi pasal. Tapi digarisbawahi dan ditekankan bagaimana penegakan hukum harus berasaskan keadilan dan juga kearifan. Sehingga bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya terutama untuk menegakkan hak asasi manusia. Demikian talkshow kita pada hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan dan juga mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata dalam pelaksanaan dialog hari ini. Saya Dea Citra Rahmatika mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.